Niatnya bagus. Kalau hamdas syakirin lah kira-kira ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdas syakirin. Maknanya nahmaduhu hamdas syakirin. Jadi maf'ul mutlak. Kami memuji kepada Allah sebagai pujian orang-orang yang bersyukur. Itu benar. Yang kedua, ini yang repot. Hamdan na'im ini maknanya apa begitu? Itu yang kemudian menjadi masalah begitu. Na'im ini maknanya apa begitu? Pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Lah, dia yang ngasih nikmat Allah, bukan dia. Kalau mau dikasih arti nikmat, isim fa'il itu hamdan na'imin, sebagai pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Emang yang ngasih nikmat orang-orang? Kalau tadi mah pujian orang-orang yang bersyukur. Bener, hamba tuh kudu bersyukur. Emang hamba memberi nikmat? Enggak. Na'imin itu artinya apa? Itu yang jadi masalah. Cuman ikut-ikutan doang. Enggak kemudian dia apa maknanya gitu. Sedang na'im itu maknanya halus. Gitu. Na'im itu maknanya halus. Gitu. Turabun na'im. Debu yang halus. Na'im. Tapi saya yakin dia bukan itu maksudnya, mau pujian orang-orang yang dikasih nikmat. Maksudnya begitu. Karena itu kalau mau, kata kami, hamdal mun'amin. Kalau mau hamdal mun'amin. Kalau mau sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, itu baru benar. Gitu. Apanya? Nah, makanya kalau kata kami, ngapain ngerjain sesuatu yang menimbulkan keributan? Naim nggak ada, ini mu'arrab, Arab ngarang-ngarang gitu. Gitu. Mau ngapain gitu? Kalau hamdas syakirin, mafi muskilah. Gitu. Ini hamdan naim ini apa gitu? Naim ini apa? Naimin ini. Kalau naim diartikan nikmat, berarti pujian orang-orang yang memberikan nikmat. Emang yang memberikan nikmat orang-orang? Salah. Tapi bukan itu saya yakin maksudnya. Maksudnya dia pujian orang-orang yang diberikan nikmat. Bukan begitu bahasa Arabnya. Jangan naim, mun'am. Begitu. Kalau mau gitu. Kalau mau. Hah? Begitu gitu. Biar maknanya benar gitu maksudnya. Naim ini maknanya halus. Coba gimana? Saya biasa memilih doa jadi kalau pada saat itu lebih baik di lompat aja jadi hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu. Lebih, kalau ngomong lebih baik yang langsung diajari Nabi aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan yuwafi ni'amahu. Nabinya ngajarin begitu. Lebih enak. Begitu maksudnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Itu Rasulullah yang ngajarin. Udah enak begitu. Begitu. Sebetulnya Mu'allim Syafi'i Adhami yang pertama kali ngangkat, cuman kagak ada YouTube aja waktu itu. Iya. Yang memprotes itu begitu. Kami mau cuman sebagai murid neruskan apa yang guru sampaikan saja. Begitu. Ini apa naim ini maknanya begitu. Naim nih, yang jadi masalah nih naim nih maknanya apa gitu. Gitu. Itu bakal menjadi masalah. Sama seperti orang baca doa begini. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Dia salah dia. Mufrad. Kalau mau dijamakan sighara. Sighara namanya bentuk jamak. Begitu. Cuman sayang waktu itu di Trans TV
Di TV itu ada orang baca lagu itu. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Di TV pernah ada. Seingat saya, takut saya salah. Kama rabbayana shaghira. Salah itu. Namanya cara menyusun bahasa Arabnya. Mestinya kama rabbayana shighara. Cara menjamakan. Ini jama masalah. Ini harus jama lagi. Begitu caranya. Ini diatur dalam bahasa Arab. Jangan itu Pak. Nanti disalahkan. Kalau robayani sogiro. Tapi kama robayana enggak baik. Kalau robayana sigoro. Begitu. Atau kama robauna sigoro. Cara bacanya. Ini diatur. Jadi maksud kami itu naimin ini apa artinya begitu? Naimin ini gitu. Nasrib sih nggak salah tasrifannya. Kalau ngomong nasrib nggak salah. Naimin ini simpail jamak mudzakkar salim, iya dan nun. Maknanya apa gitu? Ini yang bakal jadi masalah. Orang tuh tidak peduli sama makna masalahnya. Ngikutin apa yang ada. Itu kesalahannya di sana. Ikut-ikutan. Ini yang kemudian dibedah. Sebetulnya, tapi menjadi viral adanya, sebetulnya kajian itu tidak dalam rangka membedah itu, tidak. Kajian itu dalam mensyarahi kitab Bahjatul Wasail Syekh Nawawi Al-Bantani, pembedahannya. Di sana dijelaskan alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pada paparan itulah muncul hamdan naimin hamdan syakirin, begitu. Ama yang punya YouTube dipotong, begitu. Poin itunya. Mungkin judulnya bombastis. Judulnya, iya, itu normal itu. Pemain YouTube itu normal. Iya. Itu namanya kreator. Dia bikin judul yang bombastis. Padahal kajian utuh. Ada kiai dari Jawa protes juga nembus di HP saya. Kan HP saya ini nggak bisa nembus ini. Artinya kalau enggak megang taufik yang lain jarang nembus. Ada beberapa orang yang nembus kepada saya memprotes itu. Akhirnya saya ingat-ingat, di mana ini ya ini, gitu. Yang kedua ketiga nggak perlu diingat-ingat, saya udah ingat gitu. Di mana ini bedahan ini? Jadi akhirnya saya ingat pembedahan itu adanya di kitab Bahjatul Wasail atau Syarah Risalah Jami'ah. Saya suruh nonton ini kiai sampai kelar. Tolong kiai minta redonya, tonton videonya sampai kelar. Gitu, karena itu kajian sampai kelar gitu. Setelah ditonton sampai kelar dia kaget, sebetulnya datar-datar aja ya. Nah, sebetulnya Anda lah yang kebawa emosi. Tapi kenapa judulnya itu? Jangan salahin saya. Kalau judul bukan urusan saya, itu kan urusan kreatornya yang punya video kayak begini-begini nih. Ini kan bukan punya saya, begitu. Ini kan punya anak majelis saya. Itu kan terserah mereka ya kan, bikin judul. Nah, karena mereka ini kreator, judul itu bombastis, itu normal. Di ala kulli hal hamdan naimin, dicek lagi protesnya gimana orang lainnya. Hamdan naimin ini gimana maksudnya? Hamdan naimin itu nggak boleh dipakai pada tugas sudah umum di kalangan masyarakat, sampai tokoh-tokoh Al-Batawi pada pakai semua gitu. Dan sementara ketika lihat YouTube itu, jadi beliau jadi bingung nih kan, seorang Kiai Farid Al-Bantani berani gitu untuk memberikan data bahwa karena memang ya itu latah dari itu Kiai gitu. Sementara ini kajian kan penting sekali gitu. Oh iya. Kajian penting sekali karena memang orang jadi latah ngikut tapi nggak tahu sebenarnya makna atau arti daripada. Betul. Jadi sebetulnya kalau kami mau sampaikan, sebetulnya jujur, yang pertama kali protes nih kala itu waktu itu ada di TVRI kalau tidak salah ya, TV-nya itu loh. Waktu Pak Harto wafat, mulai muncul itu sejarahnya. Dan itu protes Muallim Syafi'i Adami menyampaikan begitu. Kami ini dengar dengan telinga kami, guru kami memprotes hamdan naimin ini
Cuman karena ini dibaca di umum, orang ikuti, enggak jadi masalah. Dan kami ini tidak memprotes itu sebetulnya. Kalau mengikuti kajian yang resminya utuh, mungkin linknya apa ya? Di materi aslinya, cara memuji Allah. Mungkin ustadz kita, biar ustadz kita bisa mengetahui utuh, nanti temuin beliau, minta link utuhnya, coba tonton secara utuh. Karena ini kan menjadi jawaban saya, referensi saya. Nanti ketika ada yang bertanya, saya akan jawab seperti oh silakan. Cuman kami itu memang jarang, mohon maaf, bersandar kepada guru. Kenapa? Nanti kalau ada masalah, guru kami yang bakal dibantah dan kami tidak mau. Realnya dari Mu'allim Syafi'i Adzami kalau kami sampein, tokoh besar Betawi. Kalau mau jujur, begitu. Cuman kami ini, waktu ada seorang talamid beliau juga, ya kawan kita juga, waktu itu nanya, coba antum nilai ini doa arwah kami gitu. Nah, kami sampaikan, ini ada satu orang nih, udah meninggal orangnya. Jadi coba antum nilai, kami kan minta nanya koreksi. Nah, kami koreksi itu sama orang itu. Ini mualim protes, dia malah marah sama kita. Orang itunya tadi minta dia koreksi, kita koreksi, dia disalahin kita. Ya udahlah, masa bodoh jiwa saya. Dia tuh ijazahnya segala macam, kan banyak kesalahan juga tuh ya. Enggak, jadi yang begini maksudnya. Jadi kalau berbicara ini, kalau berbicara di masyarakat, begini. Kami ini secara jujur tidak ada sengaja membuat konten begitu, tidak ada begitu. Cuman kalau dalam kajian kami wajib menyampaikan biar kami tidak dosa. Terserah orang mau protes karena tabligh itu kewajiban. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Jadi tabligh itu perlu. Masalah orang nerima atau tidak itu urusan orang kami. Dalam kajian tuh begini. Kayak contoh tadi, ini cara mandi Nabi begini. Orang ribet, itu urusan orang. Yang penting kami sudah menyampaikan apa yang kami dapat dari guru-guru kami di dalam cara mandinya Nabi, begitu. Adapun orang tidak pakai, urusan orang, begitu. Yang penting kami nggak dosa. Kami selalu kalau ngajar, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ilmu Rasulullah udah kami sampaikan. Kami selalu begitu di dalam ngaji. Oleh karena itu, sebetulnya tidak masalah, judul aja itu yang menjadi heboh. Jadi kalau begini, ila ruhi, kami pernah memprotes begitu, tapi tidak juga dalam keadaan secara person. Ada orang baca begini dalam satu kampung, kalau perempuan ila ruhah, begitu. Umpamanya ila ruhi Ahmad, perempuan ila ruhah Aisyah. Saya protes, ruhani dari mana? Ruhati, gini Pak, kata dia nih, seorang ustadz nih, diustadkanlah bahasa gitu. Ada muslim, ada muslimah, ada mukmin, mukminah, ruhah, kagak ada. Bahasa Arab tuh nggak begitu. Ada tatanannya, ada aturannya, nggak sembarangan. Mau laki mau perempuan, semuanya ila ruhi. Ruh, mau laki mau perempuan, bahasa Arabnya ruh. Enggak berubah. Ada bahasa yang bakal berbeda-beda. Bahasa Indonesia pun ada. Contoh, mahasiswa perempuannya mahasiswi, karyawan perempuannya karyawati, siswa siswi, putra putri, kawan kawin. Enggak ada. Presiden wati, enggak ada. Mau laki mau perempuan, presiden. Itu dalam ilmu tata bahasa gitu. Ruh, mau laki mau perempuan, ila ruhi Aisyah, ila ruhi Ahmad. Nah, ketika kami meluruskan itu, kami diprotes habis-habisan. Ini ajaran baru loh, justru ini ajaran baru gitu. Masalahnya tokoh-tokoh kami baca begini, waduh udah repot kalau udah ngomong tokoh-tokoh, kami bakal protes. Tokoh Anda harus ngaji, ini salah, ini nggak bener, ini ila ruhi, mau laki mau perempuan ila ruhi, jangan ila ruha. Nah, ketika kami protes, habis sudah kami dikata kami menyalahkan orang sekampung. Lah bukan,
Ini kami meluruskan, tapi dalam agama sebuah resiko di dalam agama meluruskan itu urusan diterima atau tidak, urusan orang. Yang penting kami sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Itu aja. Nah, itu begitu. Ada yang memprotes itu, meluruskan, boleh kok baca apa itu hamdan naim, hamdan syakirin gak apa-apa, hamdan halakaunina syakirin, pakai takdir, ya silakan. Begitu. Cuman kami menyampaikan naimin, bukan disyakirin. Sebetulnya naimin ini artinya apa gitu. Ada yang bacanya hamdan pakai fa, hamdan syakirin, ada yang pakai dikasih hamdan syakirin. Itu yang betul hamdan syakirin kalau mau. Sebetulnya yang diprotes bukan di hamdan syakirin ya, bukan. Iya Kiai, tapi di video itu dia tidak boleh bukan hamdan syakirin, hamdan syakirin harusnya. Tapi di masyarakat hamdan syakirin, jadi diputus di situ. Kata yang Kiai gitu, termasuk Anas sendiri juga kalau nggak ngikutin video Kiai, waduh merasa salah juga. Tapi Anas kalau ditegur loh, kayaknya bukan hamdan syakirin ya, sebagaimana biasa dibaca sama tokoh-tokoh. Nah itu jadi akhirnya Ahmad ini videonya gitu. Nah pada saat Ahmad mengatakan hamdan syakirin, ada lagi tadi yang lupakan, kok ente masih pakai hamdan naimi, kan nggak boleh pakai nggak boleh. Jadi dia tanya gitu. Iya, jadi sebetulnya iya, jadi kata kami ini itu kan sebetulnya artinya begini. Ini tidak lebih daripada arti ini. Jadi kan maksudnya saya paham. Maksudnya artinya gini, sebagai pujian orang-orang yang pandai bersyukur. Enggak salah kan? Salah enggak dengan begitu tuh? Enggak, baik. Enggak salah. Itulah cara bahasa Arabnya hamdas syakirin. Hamdas syakirin, cara bahasa Arabnya. Iya, dengan al-samsiyah gitu. Jangan al-qamariyah, jangan hamdan syakirin, jangan hamdas syakirin kalau mau. Kedua, yang ini yang sebetulnya yang disorot itu ini, bukan itu. Hamdan naimin. Ini naimin ini apa maknanya gitu? Maknanya pasti niatannya nih saya ngerti, sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kan begitu? Enggak salah arti itu, cuman diarabkannya Anda salah gitu. Jangan begitu kalau mau mengarabkan kepengenan begitu. Kalau mau hamdal mun'amin gitu. Pemberi nikmat itu bahasa Arabnya mun'im gitu. Pemberi nikmatnya bahasa Arab mun'im pemberi nikmat, yaitu Allah. Yang diberi nikmat bahasa Arabnya mun'am, hamdal mun'amin. Kata kami sebetulnya di video itu kalau tuntas, sebaiknya jangan ngerjain yang direwelin ulama begitu tuh. Sebetulnya ada itunya tuh, ujungnya udahlah ikuti Rasulullahnya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rasulullahnya begitu ngajarinnya, dan itu pujian Nabi Adam. Dan di dalam Wirdul Latif diajarkan kalau orang tiap pagi membaca 3 kali Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan, ini orang telah bersyukur atas berbagai nikmat yang Tuhan beri sekecil apapun. Itu dalilnya begitu. Jadi maksud kami pada paparan itu sebetulnya jangan ngerjain yang direwelin ulama begitu sebetulnya. Cuman judulnya aja yang bombastis ini judulnya. Tapi nggak apa-apa karena kami protes kepada yang bikin video. Cara kami dapat duit begini guru, kami kalah ketika dijawab begitu. Ini namanya kreator. Ya baik deh, silakan kalau udah kreator mah begitu. Karena kami mendorong jamaah-jamaah kami, silakan Anda ambil faedah daripada kajian ini. Antum ngerekam, semua yang ngaji ini mau ngerekam, silakan. Karena ilmu tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami nggak boleh. Islam dohir jelas begitu, dan tidak ada niatan mohon maaf mau menyalahkan orang, tidak begitu. Cuman orangnya aja kesinggung gara-gara baca itu. Kadang menyebut-nyebut guru-guru, kadang repot juga di kami.
Kalau menyebut guru-guru, padahal kesalahan dirinya mau dirinya aja dah. Kepengennya kami begitu. Kalau nyebutin kiai repot. Kami aja sebetulnya tidak ada tuh niatan menyebut Muallim Syafi'i Adami. Bukan cari pembelaan, emang dari mulut beliau. Kami hanya menerangkan saja. Tapi daripada guru kami bakal diserang, biarkan kami sebagai murid itu lebih memper kami di dalam ngaji begitu. Nggak apa-apa. Ini guru ini loh gitu. Yang ngomong ini Naim ini apa gitu. Itu dari realnya kalau mau diceritain dari Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami. Begitu realnya. Kesimpulannya dari kalam beliau itu, jangan kerjain yang direwelin orang gitu doang. Makanya kami pribadi jarang. Tapi kalau tahlilan mau siapa ke, imam sholat ke, orang baca hamdan naimin hamdan syakirin, kami juga amin juga, nggak apa-apa, nggak nyalahin juga, nggak begitu, nggak, karena kajian aja bikin repot. Tapi kan nggak apa-apa. Hah? Besok? Oh, besok berubah. Besok berubah ya. Oh, iya, besok berubah. Besok berubah ya. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih begitu. Ini Naimin ini barangkali sama yang lain-lain ditanyakan maknanya apa, biar kami bisa tertolong. Kami juga. Kami cuman makna ini aja nih, bukan tasripan. Tasripannya mah bener tasrifnya. Hamdan Naimin ini tasripannya mah Naimina gitu. Cuman berbicara makna ini. Mana Anda apa gitu. Dan itu yang kemudian menjadi masalah, mu'arrab lah kurang lebih gitu. Gara-gara itu kemudian menjadi masalah. Sama seperti begini nih, kalau kita memprotes MTS, sebetulnya salah. MTS nggak ada itu dalam bahasa Arab. TS MS Madrasah Sanawiyah. Tapi karena udah salah kadongan, semua orang menyebutnya MTS, jadi nggak disalahin karena rame-rame salah, kurang lebih begitu. Karena rame-rame salah begitu. Hah? Dari dulu, dari kecil MTS. Oh iya betul. Sebetulnya yang benar bacanya MS Madrasah Sanawiyah, MA Madrasah Aliyah, MI Madrasah Ibtidaiyah, MS Madrasah Sanawiyah. Cuman karena udah kadongan semuanya salah, maka MTS nggak apa-apa. Maka kami juga nggak apa-apa hamdan naimin, cuman karena lagi uraian aja kami rapihkan, kurang lebih begitu.